Jadi saudara sekalian, kaget saya. Tanpa ragu dan kawan-kawan, kalau mau melapor ke polisi silakan. Tapi kalau saya nggak banyak waktunya, masalahnya di situ. Oke, ada yang mau masuk ini, silakan dulu masuk. Nah, di sini dia menghasut orang untuk melaporkan Pak JT dengan alasan apa ya? Apakah langsung kepada dirinya yang memang mengalami fitnahan? Ya, alasan apa? Tapi di sini kita terlihat jelas bahwa ada niat bahkan menghasut orang. Silahkan lapor, tidak tahu alasannya apa. Kenapa saya katakan mereka adalah orang yang paling munafik? Lihat saudaraku Alkitab di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Inilah firman untuk mereka, cocok. Yang pertama ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan statement dari seorang pastor, ya PS ya ini, PS pastor, yaitu Pastor DHI. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, karena video ini muncul di beranda saya. Jadi saya tonton, karena judulnya luar biasa membagongkan. Ya, jadi judulnya itu adalah Bongkar Terus Kemunafikan Opung Mangapul Sagala dan Mbah MYM atau Muriwali Yanto Manalu ya. Jadi ini adalah satu video yang luar biasa ya, seorang pastor yang membongkar kemunafikan dari Opung Mangapul Sagala. Jadi karena ini berhubungan dengan Mangapul, maka saya tonton ya. Saya tonton dan saya lihat luar biasa dijelaskan ya, dibongkar bagaimana Opung Mangapul Sagala itu kalau ngomong ya, hari ini ngomong A, tapi nanti yang dilakukan berbeda menurut pastor ini ya. Dan dia beberkan bukti-buktinya, dan ini sangat familiar gitu ya. Jadi begitu saya tonton, saya lihat, wah ini pemandangannya ini familiar. Ya, jadi sangat cocok untuk saya bagikan, dan di sini kita bisa melihat ya, apakah benar Mangapul Sagala ini munafik atau tidak, ya teman-teman yang nilai sendiri. Karena saya begitu nonton, saya agak gitu kan, ternyata seperti itu. Ya, ternyata benar gitu kan. Ternyata, wah, luar biasa ini gitu. Ya, saya terkejut juga begitu menonton, dan saya rasa ini bagus ya untuk jadi referensi kita. Nanti baru kita tanggapi, ya. Kita lihat apa yang dilakukan Pak Mangapul Sagala, apakah sesuai dengan yang dikatakan oleh pastor ini ya, apakah sesuai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita putarkan saja ya video tersebut, biar teman-teman bisa mendengarkan langsung ya pernyataan dari pastor atau PSDHI ini ya. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya buat saudara semua yang pro dengan pelayanan Pastor Andi Simon diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya mujizat terjadi. Amin. Saudara, kali ini saya akan menanggapi ya video-video dari Mbah Muri dan KKMS. Tapi sebelumnya itu saudara, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di YouTube ada notifikasi di HP teman-teman dan saudara semua. Amin. Nah, judul video ini adalah membongkar kemunafikan dua orang ya, yaitu MS, KKMS, dan Mbah Muri. Saudara, kalau saya bilang saya harus keras bahwa mereka ini adalah orang-orang yang paling munafik. Saudara bisa share video ini. Kenapa saya katakan demikian? Mempermasalahkan pelaporan Pastor Andi Simon, yaitu yang dilakukan oleh Patri Smith, yang tersandung, yang terjerat kata-katanya sendiri, lalu menuntut, mengatakan, membangun opini di YouTube, tidak ada kasihnya Pastor Andi Simon, ya, melaporkan bla bla bla, mengkonter pengajaran, kok dilaporkan. Saya sering bilang, perhatikan, bahwa Patri Smith itu bukan mengkonter pengajaran, tersandung dan terjerat pasal pencemaran nama baik. Ingat, ya, bukan mengkonter pengajaran. Untuk dua orang ini harus tegas. Saya punya ekspresi.
Ya. Kenapa saya katakan mereka adalah orang yang paling munafik? Lihat saudaraku Alkitab di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Inilah firman untuk mereka, cocok. Yang pertama ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? 4. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Ayat yang kelima. Hai orang-orang munafik, keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Inilah cocok firman untuk mereka. Kenapa saya agak ngomong, Anda lihat saudara saat ini. Berkoar-koar, Pastor Andi Simon tidak punya kasih. Padahal saudara lihat di dalam video daripada Mbah Muri 9 bulan yang lalu. Judulnya adalah Rudy Pan akan saya polisikan. Ya, Rudy Pan akan saya polisikan. Itu judul videonya. Dan saya akan memperlihatkan kepada saudara semua supaya Anda percaya. Ya, kita lihat buktinya. Satu saat video itu bisa dia hapus. Ada buktinya dari ini video saya. Bisa masalah itu datang dari istri saya. Istri saya ini mungkin lihat, ini gimana ini dituduh seperti ini, saya tidak mau terima gitu ya. Kalau kamu nggak tuntut Rudy, kamu nggak bawa dia ke polisi, jangan-jangan benar kamu pendeta ngelonte ya. Saya sebagai istri tidak mau terima. Lalu istri saya ribut ya. Oh, ini cilaka ya. Saya mau tidak mau harus perkarakan Rudy. Ya, karena itu merugikan saya. Ini memecah hubungan suami istri kan. Seperti itu. Ya. Tapi itu pun saya tetap etikat baik ya. Saya akan berusaha menjelaskan kepada istri saya. Ya, supaya dia bisa menerima ya. Seperti itu ya. Jadi Rudy Pan dengan baik-baik ya. Kalau tidak ada yang mempermasalahkan dan merugikan posisi saya sebagai pendeta atau sebagai suami, ya tidak masalah ya. Video ini fitnahanmu ini saya tidak akan permasalahkan. Dan saya konsisten untuk mengampuni ya. Mengampuni ya. Itu kondisi pertama. Kondisi pertama. Yang pertama ya. Kalau tidak ada yang mempermasalahkan. Kondisi yang kedua adalah karena saya tidak melapor ke polisi, oleh karena tidak ada yang mempermasalahkan itu dan mempersulit saya. Lalu engkau menganggap saya lemah. Lalu engkau bertanya-tanya, laporkan saya, banci kamu, tidak berani kamu lapor. Begitu keluar itu dari mulutmu, saya langsung lapor. Saya tidak pakai pengacara somasi sekali. Saya tidak perlu somasi. Saya langsung datang ke Polres laporkan. Karena kamu sudah mempermainkan cinta kasih saya dan pengampunan saya. Jadi jangan sampai keluar dari mulutmu, banci Muriwali, ayo laporkan, seperti Paul Zhang ya. Laporkan ke saya ke polisi. Begitu kamu buat video seperti itu atau saya dengar kamu seperti itu, langsung saya laporkan. Saya datang sendiri, jangan kira saya. Nah, jelaskan saudara. Katanya dia tidak mempermasalahkan, tetapi kalau begitu keluar mulut dari Rudy, laporkan, banci kamu dan lain-lain, dia akan laporkan. Ya, mungkin akan ada pertanyaan atau tanggapan, oh tapi kan faktanya dia tidak melaporkan. Tapi kita lihat dia sudah punya niat untuk melaporkan. Dia merasa bahwa dia difitnah oleh Rudy Pan. Sehingga ketika Rudy mengatakan dan menantang laporkan, dia akan melaporkan. Artinya apa? Dia pun akan melaporkan ketika merasa itu sesuatu fitnahan terjadi pada dirinya. Inilah orang-orang yang paling munafik. Bukan masalah ajaran kan, tetapi merasa difitnah kan, saudara? Tidak sesuai tetapi difitnah, dia akan lapor polisi. Artinya dia sudah punya niat. Sekalipun belum ada mungkin, memang ada proses itu, tetapi kita sudah melihat dari ngomongan dia. Inilah orang-orang yang munafik, saudara. Berkoar-koar terus di YouTube. Membangun opini. Mengatakan orang lain sesat. Mengatakan, mendukung tentang yang dilakukan oleh Patrick Smith. Patrick Smith patut diproses karena sudah termasuk fitnah. Ya, termasuk mencemarkan nama baik seseorang. Anda ngerti? Nah, inilah orang-orang munafik. Ini adalah Mbah Muri, saudara. Ya. Kemudian kita akan lihat video daripada si kakek yang satu. Saya akan perlihatkan juga kepada saudara, supaya Anda bilang, saya hanya ngomong doang, membangun opini. Tapi saya tidak pernah membangun opini, saya hanya mengcounter. Dan ketika saya ngomong keras, itu hal yang paling penting. Kita lihat si video daripada si kakek yang satu.
Judul videonya si kakek ini saudara adalah Awas Pastor-Pastor Penipu, itu 3 hari yang lalu. Saya akan memperdengarkan juga kepada saudara semua agar saya punya bukti, ya. Nah, di sini dia marah sekali terhadap JT dan terkesan memaki-maki dari channel itu, saudara ya. Dan Anda dengarkan sendiri. Silakan masuk Ratu Eda, saya tunggu. Ratu Eda. Dia mengundang Ratu Eda, saudara ya. Juga pembohong, silakan masuk. Pembohong. Gak tahu dibohongi apa ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, memang semua penipu akan kita bikin seperti cacing kepanasan. Siapa ya penipu? Apakah masih bisa JT dengan lantang berkata, aku master, aku dokter, padahal kita sudah menunjukkan webinar langsung dari dosennya. Bung JT, sampai sekarang belum kau jawab dosen itu. Bagaimana kau bisa dapat nilai Judaisme kekristenan? Padahal kau gak pernah ikut kelasnya. Dan kau sudah jadi dokter. Di mana dia tahu dia nggak pernah ikut kelas ya? Kau jawab itu kalimatnya. Ini dia marah-marah nih. Bapak Yohanes itu. Dia berkata dan lapor kepada pimpinan Bapak Erasus Sabdono. Dia sudah kasih tahu JT ya, banyak tidak mengikuti kelas. Dia hanya rajin mengikuti kelasnya Bapak. Kepo banget nih orangnya. Coba dong jawab dong. Nih, itu apa? Sebelumnya saya undang kamu masuk. Kamu bilang sorry bang, saya salah tanggal, saya kira besoknya. Dan sesudah itu saya undang lagi kamu. JT bicara lantang, kasih tahu benar. Kamu bukannya berani masuk, malah kamu ngomong jorok. Marah-marah. Jadi kamu masih ingat ya? Iya. Saya bilang malam ini curhat nih. Tunjukkan kejantananmu. Iya. Lalu kamu bilang apa? Kamu dengar video itu ya? Apa kau mau menyisap itu? Marah dia. Pendeta atau pastor yang sudah dikeluarkan dari sinode GBI. Kok pusing banget dia orangnya. Itulah dayang. Kamu tampil seringkali bagaikan malaikat. Di awal-awal kamu tampil, tapi kenyataannya kamu beringas, memaki-maki, dan dibodoh maradat. Begitu kau bilang kepada orang tua macam pakai saya. Bahasa daerah saudara ya. Pargabus kamu. Begitu kau bilang kepada orang tua macam saya. Pargabus itu saudara artinya pembohong. Nah, jadi saudara sekalian, kaget saya. tanpa ragu dan kawan-kawan, kalau mau melapor ke polisi silakan. Tapi kalau saya nggak banyak waktunya, masalahnya di situ. Oke, ada yang mau masuk ini, silakan dulu masuk. Nah, di sini dia menghasut orang untuk melaporkan Pak JT dengan alasan apa ya? Apakah langsung kepada dirinya yang memang mengalami fitnahan? Ya, alasan apa? Tapi di sini kita terlihat jelas bahwa ada niat bahkan menghasut orang. Silahkan lapor, tidak tahu alasannya apa. Saya bilang bahwa inilah mereka adalah orang-orang yang munafik, ya berkoar-koar, nuntut kasih, ngapain dilapor, sedangkan mereka pun punya niat seperti itu. Tidak lebih bagus daripada yang mereka ngomongin hidupnya. Itu mereka, saudara. Jadi video ini kali ini saya sampaikan kepada saudara semua. Anda yang mengikut mereka, share video ini, perlihatkan kepada mereka supaya mereka tahu kebusukan mereka di mana. Menganggap diri paling benar, munafik. Bahkan Tuhan Yesus pada saat melakukan mujizat, orang-orang Farisi menganggap bahwa Yesus melakukan penyembuhan dengan kuasa Beelzebul. Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus, karena tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya bisa mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang Farisi modern, pintarnya menghakimi. Ayat yang kelima dari ayat pasal 7 Matius 7 ayat 5.
Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sebelum engkau keluarkan balok dari orang lain. Menuntut orang lain padahal mereka pun tidak lebih baik. Ngapain urusin pelayanan orang lain? Ngapain pusingin Pastor Andi Simon? Ngapain pusingin Pak JT? Ngapain pusingin orang pakai gelar PS pastor? Ada faktanya, pastor menipu kalian semua. Tuhan Yesus pun pernah marah, saudara. Jangan anggap ketika saya marah dosa, enggak loh. Tetapi perlu orang-orang seperti ini kita kasih ketegasan dan hardik mereka. Firman Tuhan perlu diberitakan, saudara. Dan Anda bisa melihat sendiri. Mereka lah biangnya, menganggap orang sesat, menganggap orang penipu. Pastor-pastor penipu, siapa yang ditipu? Padahal si kakek pun berkor-kor dari YouTube-nya. Minta, jangan ragu, bantu saya untuk STT Trinity. Lalu mencurigai orang, pastor-pastor itu menjilat kepada para pengusaha. Iri ketika melihat orang pelayanan sukses. Bahkan dengan mengatakan, subscriber JT banyak, apa boleh buat. Itu kan kata apa boleh buat itu, seolah-olah ada kata iri di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, share video ini sebanyak-banyaknya untuk kekristenan Indonesia. Agar kita bisa paham siapa yang nyinyir dan siapa yang melakukan firman Tuhan. Menganggap Pastor Andi Simon, oh tidak ada kasih. Padahal mereka sendiri punya niat, bahkan melaporkan Rudipan dan menghasut orang untuk melaporkan Pak JT. Belum memang dilaporkan, tetapi sudah ada niat. Sama aja. Semoga video ini memberikan pencerahan kepada saudara semua. Dan salam kekristenan yang waras di Indonesia. Tuhan berkati semua. Amin. Ini saudaraku, ya. Ya, teman-teman sudah dengar ya, bahwa ya, dia mengatakan bahwa Mangapul ini nggak lebih daripada seorang Farisi, sama seperti orang Farisi yang ya menghujat Roh Kudus. Jadi dianggap dia ini sebagai penghujat Roh Kudus dan dosanya sangat besar serta tidak bisa diampuni ya kalau menghujat, dia bilang. Yaitu menurut mereka. Tetapi kalau melihat pernyataan ini dan video ini mungkin teman-teman akan teringat ya. Jadi Mangapul Sagala dan timnya melaporkan saya, padahal ya fitnah yang dia buat begitu banyak. Ya, banyak teman-teman itu menyuruh saya melaporkan Pak Mangapul dengan bukti-bukti fitnahan yang begitu banyak ya. Fitnahan-fitnahan dia begitu banyak, tetapi saya pilih udah nggak usah. Ya, bahkan saya dimarahin sama teman-teman muslim saya. Kenapa nggak dilaporkan gitu? Udah jelas kok. Bahkan kita sudah konsultasi, ya, bahwa itu jelas sekali gitu. Semua yang dibuat adalah fitnahan, tanpa dasar, hanya karena dengar komen dari penonton ya. Jadi dia berani ngomong tanpa ngecek fakta, hanya berdasarkan komen penonton. Luar biasa sekali ya. Itulah hati-hati, yang namanya penonton ini kita nggak tahu siapa. Ya. Jadi kalau ada penonton bilang A, bilang B, bilang C, cross-check kebenarannya. Bahaya kalau kita yang menyampaikan. Jadi kalau ada apa-apa, penontonnya hilang gitu kan. Tinggal hilang, nggak bisa dilacak. Sedangkan Anda yang sudah ngomong-ngomong, ya bahaya. Ya. Tapi kita memilih, udah nanti dulu. Ya, saya nggak tahu apakah akan diproses nggak, tapi suatu saat nanti mungkin gitu. Mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Dan kita nggak munafik yang ginian. Ya beda sama orang yang munafik, wah saya mengasihi gitu kan, tapi melakukan tindakan yang berbeda. Dan di sini saya rasa sangat familiar ya, apa yang dikatakan oleh Pastor DHI ini, ya pemandangannya sangat familiar, kata-katanya sangat familiar, dan ya kita bisa lihat sendirilah. Dan saya rasa penonton pun nggak bodoh. Ya, penonton nggak bodoh, orang-orang yang mengikuti channel YouTube dan merupakan penggemar mereka pun saya rasa nggak bodoh. Ya, teman-teman yang nonton ini juga tahu gitu ya, mana yang benar, mana yang salah. Dan kita bisa tahu lah, di sini terbongkar semua. Ya, terbongkar semua mana yang cuman jago cuap-cuap tapi tindakannya nggak benar. Mana yang benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ya, ini yang paling penting. Jadi orang itu jangan munafik. Ya, munafik itu udah paling parah. Merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling benar, yang orang lain katakan semua salah, hanya dialah yang satu-satunya benar. Ini ini kacau sekali gitu ya. Bahkan yang pertama kali yang Muriwali itu memang salah satu kasus yang membagongkan, di mana Rudipan memberikan kalimat ya atau analogi bahwa si Muriwali itu ngelonte, dibilang ya, ngelonte, dan karena video tersebut Muriwali ribut sama istrinya, dia bilang ya. Dia bilang sampai istrinya tuh ribut besar sama dia. Istrinya mengatakan, kalau kamu nggak melapor, artinya kamu beneran ngelonte. Bayangkan gitu ya. Istrinya langsung
makan kata-kata rudipan. Artinya apa? Ya sebenarnya kalau kita telaah benar-benar, itu artinya ada problem antara Muriwali dan istrinya, kepercayaan. Ya, ada problem di masalah kepercayaan. Bayangkan istrinya Muriwali hanya dengar dari orang yang padahal dia pun nggak kenal. Ya, istrinya nggak kenal Rudipan, cuman tahu di YouTube. Nggak pernah ketemu langsung, nggak ada hubungan gitu kan. Begitu dengar ada yang bilang, wah, Muriwali ngelonte. Masa istrinya langsung percaya? Ini kan kacau gitu. Ya. Kalau semua komen orang, kamu percaya, bahaya gitu. Ya. Semua orang bisa komen sembarangan. Apalagi ini dunia maya. Ada yang bilang, ini gila perempuan, ini gila harta, ya ini menipu gitu kan. Kalau pasangan Anda langsung main telan, artinya pasangan Anda nggak percaya Anda. Pasangan Anda lebih percaya orang di luar sana. Tanda tanya, apakah memang ya Anda pernah melakukan itu sehingga saat diungkit jadi teringat gitu kan? Ya. Ini kan masalah kepercayaan kalian, jangan disalahkan ke orang lain lah. Kalau memang hubungan kita bagus dengan pasangan, mau 1.000 orang ngomong nggak, biasanya dia tetap percaya. Ya. Tetap percaya harusnya pasangan itu. Kecuali yang ngomong orang tua sendiri, ya saudara gitu. Mungkin dia akan agak curiga, tapi main menghakimi langsung pun nggak boleh. Tapi ini agak beda lah ya, saya juga bingung gitu. Nah, di sini kita bisa menilai lah. Terus masalah Pak Mangapul juga ya. Ya inilah saya rasa satu hal yang baik ya. Kita dengar kritikan dari orang itu untuk jadi bahan renungan. Ya, kadang-kadang memang usia ini tidak tidak relevan dengan yang namanya kebijaksanaan. Ada orang makin tua tuh makin kekanak-kanakan. Ya, memang ada orang-orang seperti itu kadang-kadang. Jadi mungkin ini satu hal yang bagus untuk bahan introspeksi, ya, bahan renungan. Begitu banyak yang sudah kita lakukan, apakah itu benar? Ya belum tentu gitu. Mungkin jadi bahan renungan bagi semua orang. Ya begitu juga dengan saya gitu kan nge-YouTube. Setiap ada problem saya anggap sebagai bahan untuk introspeksi diri. Ada yang salah nggak gitu? Ada yang salah nggak? Jadi setiap problem itu harus kita jadikan cambuk untuk membuat kita itu jadi orang yang lebih baik. Tapi yang paling penting, ingat ya, yang paling penting jangan jadi orang munafik. Itu yang paling bahaya soalnya. Jadi orang munafik itu yang paling bahaya. Ya, nggak bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, omongannya sendiri. Ya, jadi mungkin dari sini teman-teman bisa melihat ya karakter orang-orang ya, disampaikan juga sama Pastor DHI ya luar biasa sekali. Dan saya pastikan omongan Pastor DHI ini nyampe lah ya ke telinga mereka. Apalagi mereka suka mengintip channel saya gitu ya. Kalau channel saya memang sering diintip dan saya rasa ini pasti akan didengar mereka dan semoga ini jadi cambukan ya motivasi yang baik agar untuk jadi bahan introspeksi. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.